Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Tranmiati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Hamzah Madi, Nusa Tenggara Barat. Kali ini saya akan mempresentasikan LK 3.1 menyusun best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. PPL siklus 1 dan 2 saya laksanakan di sekolah saya sendiri, yaitu SD Negeri 1 Talangjaya, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Siklus pertama pada tanggal 25 Agustus 2022 dan siklus kedua pada tanggal 12 September 2022. Tujuan yang ingin dicapai yang pertama adalah meningkatkan belajar membaca pemula pada materi Bahasa Indonesia kelas 1, tema diriku, subtema tubuhku. Sedangkan yang kedua, meningkatkan hasil belajar matematika pada materi pecahan kelas 2, tema kebersamaan, subtema kebersamaan di rumah. Latar belakang, kondisi new normal saat ini di sana anak mengalami perubahan gaya belajar, yaitu melakukan pembelajaran daring selama 2 tahun lebih membawa dampak yang signifikan dalam hal gaya belajar, semangat belajar, keaktifan, dan minat belajar siswa yang menurun. Hal ini tentu berdampak pada hasil belajar siswa yang juga menurun. Oleh karena itu diperlukan sebuah model pembelajaran, metode, maupun media yang mampu meningkatkan semangat belajar, keaktifan, dan minat belajar siswa. Dalam praktek ini saya berperan sebagai fasilitator yang menyediakan fasilitas berupa model pembelajaran, metode pembelajaran, dan media yang menjembatani siswa untuk meningkatkan semangat belajar, keaktifan, dan minat belajar siswa sehingga kemampuan pemahaman materi mereka juga akan meningkat. Tantangan untuk mencapai tujuan: 1. Merancang pembelajaran yang membuat peserta didik aktif. 2. Membuat media pembelajaran yang membuat peserta didik tertarik untuk belajar. 3. Harus membuat alat peraga dan media pembelajaran. 4. Membuat pembelajaran berbasis student center sehingga siswa aktif dan mempunyai pengalaman belajar secara langsung. Yang terlibat: 1. Saya. 2. Kepala sekolah dan rekan guru SDN 1 Talangjaya yang sudah memberi masukan. 3. Ibu Nurul Fajri, MPD selaku DPL. 4. Bapak Muhammad Sahrudin, SPD selaku GPL. 5. Ibu Trihartati Setianingsih, SPD, dan Ibu Maisaroh, SPD selaku observer. 6. Bapak Agus Susanto, SPD selaku kameramen. Langkah-langkah yang saya lakukan: 1. Mengidentifikasi masalah dengan melakukan refleksi pengalaman diri selama mengajar, wawancara terhadap kepala sekolah dan teman sejawat. 2. Mencari akar penyebab masalah dan menganalisis. 3. Melakukan kajian literatur dan wawancara terhadap kepala sekolah dan teman sejawat. 4. Menarik akar penyebab masalah dan menentukan solusi melalui kajian literatur dan wawancara. 5. Merencanakan rencana aksi, mendiskusikan rencana aksi dengan DPL, GPL, dan rekan mahasiswa. 6. Mempersiapkan rencana aksi. Dan 7. Melakukan rencana aksi. Strategi yang saya lakukan: membuat pembelajaran bermakna, yaitu model Problem Based Learning atau PBL, menggunakan alat peraga real, media pembelajaran, dan metode percobaan sederhana yang membuat siswa mempunyai pengalaman langsung, aktif, dan mengalami pembelajaran bermakna sehingga siswa merasa tertarik untuk belajar dan mudah memahami konsep. Proses yang saya lakukan kurang lebih sama dengan langkah-langkah yang saya sebutkan di atas, yaitu mengidentifikasi masalah, mencari akar penyebab masalah, melakukan kajian literatur dan wawancara, menarik akar penyebab masalah, mempersiapkan rencana aksi, dan melakukan rencana aksi. Dalam mempersiapkan rencana aksi, prosesnya: 1. Membuat perangkat pembelajaran dan lampirannya. 2. Mengkonsultasikan perangkat bersama DPL dan GPL. 3. Membuat media dan alat peraga.
Sumber daya yang saya perlukan untuk melaksanakan strategi ini adalah 1. Pengetahuan mengenai problem based learning. 2. Media ajar serupa video pembelajaran, alat peraga gambar, dan kartu kata. 3. Bahan ajar serupa PPT, buku siswa, buku guru, dan LKPD. Dampak dari aksi yang saya lakukan sangat efektif untuk mengatasi masalah yang terjadi, karena aksi pembelajaran yang saya lakukan menerapkan model Problem Based Learning atau PBL. Percobaan sederhana, alat peraga real dapat membuat peserta didik aktif melakukan percobaan bersama kelompoknya. Juga dengan menggunakan media pembelajaran video, gambar, dan kartu kata dapat membuat peserta didik tertarik untuk belajar, sehingga peserta didik dapat lebih mudah memahami materi. Sehingga dari hasil evaluasi semua nilai siswa di atas KKM, respon anak sangat antusias belajar. Hal ini terlibat dari refleksi pembelajaran. Respon orang lain terkait strategi yang saya lakukan sangat positif. Saat saya mengkonsultasikan strategi saya terhadap DPL dan GPL, alhamdulillah komentar positif. Juga saat saya melakukan aksi refleksi dari DPL dan GPL, pembelajaran berhasil dan tidak ada catatan khusus. Sedangkan respon dari observer juga positif. Hal ini terlihat dari lembar observasi. Setelah melakukan wawancara terhadap siswa dan hasilnya mereka merasa senang belajar dan lebih mudah memahami materi. Yang menjadi faktor keberhasilan dari aksi ini adalah menggunakan alat peraga real, media video pembelajaran, gambar, kartu kata, model pembelajaran percobaan sederhana yang membuat peserta didik aktif, pembelajaran berbasis student center sehingga memudahkan siswa memahami konsep materi. Demikian presentasi LK3.1 menyusun best practice. Semoga bermanfaat. Jangan takut mencoba karena hidup adalah eksperimen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.